Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo sahabat bangsa, selamat datang di podcast kita yang kali ini bertemakan wawasan kebangsaan dan bela negara di era kekinian. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdillah Hasibuan dari Satker Pengadilan Agama Sibolga. Di sini saya akan menjadi host yang akan menemani acara podcast kita ini. Bersama saya saat ini telah ada 4 orang narasumber hebat, yaitu ada Ibu Zahra, Ibu Dini, Ibu Nadira, dan Ibu Siti. Untuk mengenal lebih lanjut, kita akan memperkenalkan satu persatu para narasumber ini. Pertama, Ibu Zahra. Silahkan, Bu. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Zahra Nur Umar. Saya dari Pengadilan Agama Tilamuta. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber kedua ada Ibu Dini. Silahkan, Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Duniawati, saya dari Pengadilan Solo. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber ketiga ada Ibu Nadira. Silahkan, Bu. Semuanya perkenalkan, nama saya Nadira Zahra Panggabean dari Pengadilan Agama Sidikalang. Baik, terima kasih. Kemudian narasumber keempat ada Ibu Siti. Silahkan, Bu. Ya, baik Pak Fahri. Perkenalkan saya Siti Septiana Kurniati Harun dari Pengadilan Agama Limboto. Baik, terima kasih. Sekarang mari kita memasuki acara diskusi kita. Pertama-tama saya ingin ke narasumber pertama, yaitu Ibu Zahra. Baik, Ibu Zahra, menurut Ibu, apa arti wawasan kebangsaan di era sekarang? Terus, bagaimana kaitannya dengan keanekaragaman yang ada pada bangsa ini? Terima kasih Pak Fahri. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa yang mengutamakan persatuan. Indonesia punya keanekaragaman yang luar biasa, mulai dari suku, agama, budaya, sampai bahasa. Suatu hal yang membanggakan kalau kita bisa menghargai perbedaan ini. Perbedaan justru akan menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan bangsa. Gitu, Pak. Terima kasih, Bu Zahra. Sangat menarik ya, bahwa keanekaragaman yang kita miliki menjadi sumber kekuatan bagi bangsa kita. Nah, saya akan beralih ke narasumber kedua untuk melihat sisi yang lain. Bu Dini, sebagai seorang ASN muda, bagaimana menurut Ibu peran cinta produk dalam negeri sebagai bagian dalam bela negara? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Fahri. Jadi menurut saya, cinta produk dalam negeri itu adalah bentuk peran negara di bidang ekonomi. Karena dengan membeli dan memakai produk lokal, kita bisa mendukung UMKM, kemudian memperkuat perekonomian, dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Kemudian ASN juga harus jadi teladan dengan mendukung produk lokal, baik dalam pengadaan maupun penggunaan pribadi. Begitu Pak Fahri. Baik, terima kasih, Bu. Sangat setuju ya bahwa mendukung produk dalam negeri merupakan bagian dari bela negara. Sekarang saya ingin beralih ke narasumber ketiga, yaitu Ibu Nadira, untuk mendengar pandangannya tentang kebudayaan. Baik, Bu, menurut Ibu, bagaimana generasi muda dapat melestarikan kebudayaan Indonesia tetapi tetap relevan di era digital saat ini? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Fahri. Menurut saya, generasi muda bisa menggabungkan tradisi dengan teknologi. Misalnya membuat konten digital tentang tarian, musik, kuliner, atau kearifan lokal. Dengan begitu, budaya kita tetap dikenal luas, bahkan mendunia. Melestarikan budaya adalah wujud bela negara yang sangat penting, Pak Fahri. Baik, sangat menarik ya. Budaya kita dapat semakin hidup jika dia dimasukkan ke dalam ruang-ruang digital. Nah, terakhir saya ingin bertanya ke narasumber keempat, yaitu Ibu Siti, mengenai sisi kebijakan. Baik, Bu, dari sisi kebijakan publik, langkah apa yang perlu diperbuat untuk menanamkan nilai bela negara melalui keanekaragaman, budaya, dan cinta produk dalam negeri? Silakan, Bu.
Baik Pak, menurut saya dari sisi kebijakan itu sendiri, kebijakan publik harus menyentuh langsung kepada masyarakat. Misalnya lewat program Bangga Indonesia, Festival Budaya dan Pendidikan Multikultural sejak dini. Sehingga pemerintah itu juga harus perlu konsisten mengkampanyekan terkait dengan anti korupsi. Tidak hanya itu, turut serta untuk mengimplementasikan dari apa yang dikampanyekan. Dengan begitu, bela negara ini tidak hanya slogan semata, namun juga benar-benar jadi budaya sehari-hari. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu. Memang yang perlu saat ini kita butuhkan adalah kebijakan yang konsisten dan menyentuh seluruh kalangan masyarakat. Baik sahabat bangsa, hari ini kita telah belajar banyak hal. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang untuk menjaga persatuan dan keanekaragaman yang kita miliki. Bela negara bisa diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan, serta mendukung kebijakan yang memperkuat persatuan. Terima kasih kepada keempat narasumber yang sangat hebat, Ibu Zahra, Ibu Dini, Ibu Nadira, dan Ibu Siti. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Kita bertemu di podcast yang akan datang. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.